Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel Seirei Gensouki. Dan saat ini novel ini sudah diadaptasi menjadi anime. Jadi buat kalian yang belum nonton anime atau baca novelnya, video ini bakalan menjadi spoiler berat bagi kalian. Jadi peringatan buat kalian yang gak ingin kena spoiler. Oke, kita mulai saja untuk pembahasannya. Cerita diawali dengan adegan perpisahan dari seorang anak laki-laki bernama Awakawa Haruto dengan penuan bernama Miharu Ayase. Haruto harus pergi karena orang tua mereka saat ini sudah bercerai, dan dia harus ikut ayahnya untuk tinggal di desa. Meskipun masih bocil, nampaknya mereka sudah saling mencintai. Melihat Miharu yang terus menangis, kemudian membuat Haruto membulatkan tekadnya. Lalu, kemudian Haruto berjanji, jika saat waktunya telah tiba, dia akan datang menjemput Miharu dan akan menikahinya. Main lamar. Dan tentu saja kemudian lamaran dari Haruto diterima. Dan kemudian mereka berdua berjanji untuk bertemu lagi di masa depan. Kemudian Haruto terus bekerja keras untuk mewujudkan janjinya. Dan kemudian takdir pun datang. Haruto ternyata mendaftar di sekolah menengah yang sama dengan Miharu. Haruto sangat senang dan kemudian setelah sekian lama akhirnya dia melihat Miharu yang sudah tumbuh dan terlihat sangat cantik. Namun saat Haruto melihat Miharu, dia pun kaget karena ternyata Miharu saat ini bersama dengan seorang laki-laki yang nampaknya juga sangat akrab dengannya. Hati Haruto yang semula berdegup dengan senang karena melihat Miharu, kemudian hancur seketika. Haruto lalu tidak jadi menemui Miharu, dan dia kemudian menjadi sad boy. Sampai kemudian, dia memutuskan untuk menemui Miharu keesokan harinya. Namun ternyata Miharu sudah menghilang. Dan ternyata ada beberapa kasus siswa hilang yang menyerupai seperti hilangnya Miharu. Tapi pihak sekolah merahasiakannya demi alasan informasi pribadi. Haruto yang mengetahui ini kemudian menyesal karena dia belum pernah bertemu dengan Miharu. Dan kemudian dia menjadi sad boy tanpa tujuan sampai kuliah. Dan sampailah pada waktu ketika Haruto berada di bis pulang ngampus. Dia kemudian melihat ada gadis yang pernah ditolongnya dulu. Namun Haruto bersikap cuek dan kemudian terjadi kecelakaan dengan bisnya. Haruto pun sekarat. Dan di saat menjelang kematiannya, dia seperti mendengar seseorang memanggil namanya. Adegan kemudian berpindah ke dunia lain, tepatnya di benua Eupelia, kerajaan Beltrum. Di sana ada seorang anak laki-laki bernama Rio yang sedang meringkuk di dalam gubuk kayu yang kumuh. Dia kemudian terbangun, namun pikirannya tanpa kacau. Dia seperti mendapatkan sebuah ingatan dari orang lain yang bernama Amakawa Haruto. Rio tentu saja menjadi bingung. Dan setelah berpikir lama apa yang terjadi dengannya, dia kemudian menyimpulkan bahwa dia adalah Rio dan Haruto kemungkinan adalah kehidupannya di dunia lain dan dia sudah mati. Anak ini kemudian meyakinkan dirinya lagi, dia adalah Rio dan dia harus balas dendam akan kematian ibunya. Saat Rio berpikir, tiba-tiba ada sekelompok orang yang masuk. Mereka ternyata adalah penjahat yang mengontrol wilayah kumuh ini dan juga yang telah merawat Rio. Setelah salah satu dari mereka menaruh sebuah karung di pojok ruangan, mereka kemudian menyuruh Rio untuk mandi karena dia bau. Kemudian setelah mandi, Rio bertemu dengan 4 orang berjubah. Mereka kemudian menghampiri Rio dan bertanya tentang seseorang. Namun nada mereka sedikit menghina. Di antara mereka ada satu orang yang bernama Celia, kemudian bertanya ke Rio dengan sopan. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Celia menggunakan sihir pencarian.
Di sini Celia cukup kaget karena ternyata Rio memiliki sihir. Vanessa, salah satu dari mereka, juga lumayan terkejut. Setelah 4 orang itu mendapat informasi yang cukup, kemudian mereka pergi setelah memberi Rio uang imbalan. Kemudian Rio pun pergi, dan sesampainya dia di gubuk, dia merasakan ada janggalan. Dia kemudian mendengar suara aneh, dan kemudian dia perlahan membuka jendela untuk memastikan keadaan. Saat cahaya sudah masuk, dia dikagetkan dengan mayat yang sudah tergeletak di mana-mana. Kemudian ada suara dari karung yang ternyata isinya adalah seorang gadis. Rio mencoba untuk menolongnya. Namun, tiba-tiba ada seorang pria bertopeng menyerangnya menggunakan pisau. Rio terpojok, dan saat dia sudah mulai pasrah, tiba-tiba ada suara yang memanggil nama Haruto, nama lain dirinya di dunia lain. Rio kemudian melihat ada seorang gadis hantu di depannya. Gadis itu kemudian mengajari Rio dasar esensi, dan setelah itu gadis itu menghilang. Rio yang panik sembari bertarung dengan orang bertopeng, kemudian berhasil mengaktifkan indera keenamnya, dan kemudian berhasil menahan si pria bertopeng. Orang bertopeng kemudian menyerang Rio menggunakan sihir. Namun Rio berhasil menghindar, dan kemudian dengan hati-hati Rio lalu dapat mengalahkan pria bertopeng itu. Saat Rio mencoba membawa gadis dalam karung keluar dari pemukiman kumuh, dia kemudian dihentikan oleh Christina, yang mana satu dari orang yang pernah ditemui Rio sebelumnya. Dan kemudian keempat orang itu membawa Rio ke kastil untuk dimintai informasi. Di kastil, Rio diinterogasi oleh kesatria bernama Charles. Tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Rio, Charles malah menyiksa Rio dan memaksanya untuk mengakui tuduhan darinya. Karena jika Rio tidak mengakui tuduhan dari Charles, maka reputasinya akan rusak dan kemungkinan besar dia akan turun pangkat. Di saat Charles akan menyiksanya lebih lanjut, kemudian dia dihentikan oleh Vanessa. Vanessa kemudian mengkritik Charles karena telah bertindak berlebihan dan juga memberitahu Charles bahwa putri kedua sudah bangun, dan dia mengatakan bahwa Rio adalah penyelamatnya. Tidak senang dengan itu, kemudian Charles kemudian pergi. Dan lalu Celia datang menyembuhkan Rio menggunakan sihir. Rio terbangun di sebuah ruangan. Di ruangan itu hanya ada Celia dan kepala pelayan yang merawatnya. Di sana, kemudian Celia menjelaskan semua yang sudah terjadi, dan bagaimana juga Raja telah meminta Rio untuk menemuinya. Rio yang mendengar ini kemudian meminta Celia dan kepala pelayan untuk mengajarinya etika audensi kerajaan. Dan waktu untuk audensi Rio dengan Raja Philip akhirnya tiba. Raja Philip III duduk bersama Ratu Konsort Beatrix, putri pertama Christiana, dan putri kedua Flora. Di dalam ruangan, para bangsawan juga sudah berjejer. Di audiensi itu, dikarenakan Rio sudah menyelamatkan putri kedua, dia diberikan hadiah untuk bersekolah di Royal Academy of Beltrum. Padahal, niat sebenarnya mereka hanyalah ingin mengawasi Rio saja, karena mereka tidak percaya dengan Rio. Rio kemudian memanfaatkan ini, dan kemudian menerima hadiah dari raja. Di Royal Academy of Beltrum, direktur kemudian memanggil Celia, dan dia menanyakan dan berdiskusi mengenai Rio. Nampaknya di sini direktur juga mencurigai Rio. Namun, Celia kemudian membela Rio. Kemudian hari Rio memasuki akademi pun sudah tiba. Rio memasuki kelas bersama Celia, dan tentu saja dia tidak disambut dengan baik karena murid di sana kebanyakan adalah bangsawan yang suka merendahkan rakyat jelata. Di dalam kelas, Rio hanya memperhatikan saja. Di sini terbongkar ternyata Rio tidak bisa baca tulis. Kemudian Celia yang mengetahui itu meminta Rio untuk ke lab perpustakaannya setelah sekolah. Jadi dia bisa mengajari Rio membaca dan menulis. Dan setelah kelas berakhir, Rio kemudian menuju ke perpustakaan dan kemudian belajar bersama Celia. Rio sangat cepat dalam belajar, yang kemudian membuat Celia kaget. Rio kemudian memberikan alasan, semua karena ibunya. Karena ibunya sudah mendidiknya dari dulu.
Dan kemudian setelah belajar, Rio meminjam buku dan kemudian kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Rio mengikuti kelas bela diri. Dan di sini dia menunjukkan keahlian yang unik. Dia menggunakan ingatan Haruto untuk bertarung. Dan akhirnya membuat guru menjadi cukup kagum karena gaya unik yang dimiliki oleh Rio. Dan setengah tahun pun akhirnya berlalu. Saat papan pengumuman peringkat dipublikasikan, banyak para murid yang gaduh. Hal ini disebabkan karena ternyata Rio menduduki peringkat pertama bersama Christiana. Seorang anak bernama Alphonse kemudian menuduh Rio curang. Namun, kemudian keributan berakhir setelah Celia datang. Dan akhirnya Rio pergi bersama Celia untuk minum teh. Rio sering minum teh bersama Celia karena dia merasa nyaman saat bersama Celia. Dan hal itu berlanjut sampai 5 tahun kemudian. Rio saat ini sudah berusia 12 tahun dan dia berada di kelas 6 divisi utama Royal Academy of Beltram. Saat ini terdapat sebuah turnamen antara siswa akademi melawan kesatria kerajaan dan Rio ditunjuk sebagai salah satu perwakilan. Dan sisanya adalah siswa yang selalu merendahkan Rio. Setelah pengumuman bahwa Rio menjadi salah satu perwakilan, Celia kemudian memberikan ucapan selamat ke Rio dan mengatakan bahwa masa depan Rio sebagai ksatria akan bagus. Namun di sini Rio menolaknya karena dia tidak ingin menjadi ksatria. Karena dia masih ingin mengunjungi kampung halaman dari mendiang orang tuanya, yaitu di wilayah Yagumo. Mendengar hal ini, hati Celia menjadi khawatir. Meskipun sebenarnya dia tidak tahu motif sebenarnya dari Rio untuk pergi ke sana. Akhirnya hari turnamen telah tiba. Entah takdir dari mana, ternyata Rio akan melawan kesatria yang dulu pernah menyiksanya di kastil. Charles di sini menjadi sombong dan berniat membalas Rio karena dia telah diturunkan dari pangkatnya semenjak kejadian dulu. Namun, karena inilah dia menjadi ceroboh dan kemudian berakhir dikalahkan oleh Rio. Malam harinya Charles minum-minum bersama seorang pria bernama Reese. Charles di sini ngomel-ngomel karena tidak terima atas kekalahannya dan malah merencanakan sesuatu bersama Reese. Dan paginya, Celia berniat memberikan ucapan selamat kepada Rio dengan mengajaknya minum teh. Namun saat dia hendak menemuinya, dia melihat Rio sedang bersama seorang gadis. Dan ternyata gadis itu menyatakan perasaannya lewat surat dan kemudian diberikan oleh Rio di halaman belakang sekolahan. Melihat ini, hati Celia menjadi gusar. Celia agak bertingkah aneh. Dan kemudian Rio ternyata menyadari kehadiran Celia yang mengintip. Dan kemudian Rio mendatangi Celia. Mereka pun mulai mengobrol. Dan di sini Rio berhasil menenangkan Celia yang bersikap aneh. Dan kemudian mereka pun pergi. Kemudian ada sebuah pelatihan di luar ruangan. Para siswa beranggotakan 10 orang berkumpul di daerah hutan pegunungan timur laut untuk mendengar pengarahan pelatihan mereka. Alphonse Rodan adalah komandan dan memimpin pasukan Rio. Anggota terkenal lainnya termasuk Christiana, Rona, Flora, dan Stewart. Pelatihan ini menggunakan simulasi bahwa kerajaan sedang diinvasi dan mereka harus melalui jalur hutan. Di sini, Alphonse memaksa untuk memilih jalan pintas yang masih belum jelas. Di sini, Rio juga disuruh membawa barang yang cukup berat. Namun, secara diam-diam, Rio mengenakan sihir, jadi dia tidak terlalu terbebani. Flora sempat mendekati Rio karena dia kasihan karena melihat Rio membawa banyak barang. Flora ingin membantu Rio, namun kemudian dihentikan oleh yang lainnya. Di perjalanan mereka, kemudian mereka diserang oleh sekelompok goblin. Goblin adalah salah satu monster terlemah, jadi mereka dapat mengalahkannya. Saat mereka senang, hanya Rio yang menatap ke arah lain dari hutan. Rupanya di sini Rio menyadari bahwa ada Reese yang sedang bersembunyi dan mengintai dari salah satu sudut hutan. Kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan. Namun, hal aneh mulai muncul karena jumlah goblin yang menyerang terus meningkat. Dan akhirnya mereka salah mengambil jalan. Di saat mereka berdebat, tiba-tiba ada monster orc yang datang.
Mereka kemudian berusaha untuk bertahan, tetapi gagal. Beberapa bahkan sudah terluka dan panik. Para siswa yang panik kemudian saling mendorong dan kemudian Flora yang di tepi tebing terdorong oleh Stewart yang jatuh. Kemudian Putri Flora jatuh dari tebing. Tidak ada yang sempat untuk menolongnya. Namun, Rio tiba-tiba bisa berlari dengan sangat cepat dan mencapai tebing. Dan tanpa ragu, Rio meraih lengan Flora yang kemudian menggunakan momentum sebelum jatuh. Rio kemudian melempar Flora ke atas tebing lagi. Namun, akhirnya Rio jatuh dari atas tebing. Setelah melihat Rio menyelamatkan Flora, mereka sempat tertegun. Namun, kemudian mereka berfokus untuk bertahan melawan monster. Dan kemudian, entah bagaimana mereka berhasil mengalahkannya. Setelah mereka berada di posisi aman, mereka kemudian mendebatkan bagaimana Putri Flora bisa jatuh. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa dia didorong oleh Stewart. Namun hal ini disangkal oleh Stewart dan dia malah menuduh bahwa itu ulah Rio. Dan akhirnya dia juga bersekongkol dengan siswa lainnya untuk menuduh Rio. Flora mencoba membela Rio dan ingin mencarinya sebelum pergi. Namun dia dihentikan oleh yang lainnya. Dan kemudian tiba-tiba ada monster raksasa humanoid besar muncul. Monster itu membawa pedang yang diukir dari batu dan kemudian menuju ke arah mereka. Dan hal itu pun membuat mereka panik. Christiana berusaha menahan dengan sihirnya, namun tidak mempan. Siswa lain juga menyerang menggunakan sihir, namun tetap gagal juga. Akhirnya Alphonse memerintahkan untuk lari. Mereka pun lari berpencar. Christiana mencoba mencari Flora, namun tidak berhasil. Dan kemudian dia pergi bersama Rowana saat dia bilang Flora sudah pergi. Ternyata di sini Flora membawa bocah yang pingsan karena serangan monster sebelumnya. Dan kemudian dia menyembuhkannya. Namun naas, ternyata monster itu malah menemukan Flora dan akan menyerangnya. Flora sudah pasrah dan memejamkan mata. Namun kemudian terdengar suara monster kesakitan. Ternyata saat ini Rio sudah ada di depannya dan menggunakan pedang panjangnya untuk memukul mundur monster itu. Rio kemudian menyuruh Flora untuk pergi dan akhirnya Rio melawan monster itu sendirian. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit dengan nafsu membunuh dari kedua belah pihak. Namun akhirnya dimenangkan oleh Rio. Di atas langit ternyata Reis mengawasi Rio. Dia kagum dengan kemampuan Rio. Dan mengingat warna rambut Rio, dia kemudian menyimpulkan bahwa Rio berasal dari wilayah Yagumo. Karena dia bisa menggunakan seni roh. Seni roh adalah seni rahasia yang tidak seperti sihir, yang mana belum menyebar ke seluruh wilayah Strahl. Jadi sedikit orang yang mengetahuinya. Di akademi, Sally memprotes tugasnya untuk meneliti monster Minotaur. Saat dia hendak pergi, kemudian dia mendengar percakapan tentang insiden Putri Flora didorong dari tebing. Dan setengah dari murid mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Rio, padahal Putri Flora sendiri menyangkalnya. Mereka kemudian secara sepihak akan melaporkannya ke pengadilan kerajaan untuk memberi Rio hukuman. Malam itu juga Rio menyelinap kembali ke kamarnya dan mengemasi barang-barangnya. Rio tahu dia akan dicurigai dan akan dituduh. Sebelum Rio pergi, dia kemudian menemui Celia untuk berpamitan. Rio pasti akan dituduh karena yang lemah pasti tidak akan mendapatkan keadilan. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi kampung halaman orang tuanya saat Celia bertanya kemana dia akan pergi. Rio juga mengatakan akan mengirim surat ke Celia menggunakan nama Haruto. Dan kemudian dia pergi. Di sisi lain, Flora menemui ayahnya, yaitu Raja Philip III. Dia meminta ayahnya untuk tidak menghukum Rio, karena dia memang tidak bersalah. Namun hal ini ditolak oleh Raja, karena Raja lebih berpihak ke kesaksian para siswa. Di sini, Flora kecewa akan keputusan ayahnya, dan dia akhirnya mengutuk ketidakberdayaannya sendiri. Dan kemudian, di kediaman Hagenot, Gustav Hagenot sedang memandang rendah seorang gadis Swerbis kecil berambut orange. Gadis ini adalah seorang budak yang sudah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh.
Dan kemudian dia memerintahkan untuk membunuh Rio. Dan volume 1 pun berakhir. Oke, sekian pembahasan dari video kali ini. Like jika kalian suka videonya, komen untuk menambahkan informasi atau mengoreksi beberapa informasi yang salah juga. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih sudah mendengar dan goodbye.